Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Putu Pasma Kunamata Kori, NIM 20126 dari kelas 3. Saya akan eh, mempresentasikan program fungsi SPA dari mata kuliah metode perencanaan 1. Pada program SPA ini, saya membangun di Jalan Raya Andong nomor 17, Kelatan Lubuk, Bali. Berikut ada program diagram. Yang pertama ada bubble diagram. Dilihat pada slide sudah ditampilkan jenis-jenis ruang. Saya akan menjelaskan keterangan. Yang pertama ada lingkaran warna merah yaitu public, lingkaran warna biru yaitu semi privat, lingkaran yang warna kuning yaitu private, lingkaran yang warna abu-abu yaitu lantai 1, lingkaran yang warna hijau yaitu lantai 2. Nah, dan garis yang warna hitam yaitu dekat, garis yang warna ungu mudah dijangkau, garis yang warna oranye berjauhan. Berikut ada aktivitas diagram. Pada aktivitas diagram ini ada yang pertama ada pengunjung. Nah, pengunjung parkir pada area parkir, mendaftar dan menunggu antrian, menuju salon untuk melakukan perawatan, menuju spa untuk melakukan perawatan, menuju sauna untuk melakukan perawatan, bersantai di kafe, melakukan pembayaran, yang terakhir yaitu pulang. Adapun aktivitas ekstra, yang pertama ada parkir pada area parkir, menuju ruangan sesuai posisi pekerjaan, melayani pengunjung sesuai dengan posisi masing-masing, membersihkan area spa, yang terakhir ada staf pulang dan mengunci seluruh ruangan, yaitu ada manajer. Yang pertama, parkir pada area parkir, memantau seluruh pekerjaan staf, mengontrol pola kegiatan pada spa. Yang terakhir, manajer pulang. Konseptual diagram. Konseptual diagram adalah korespondensi visual dari bagaimana sistem kerja yang terbuat dari susunan konsep yang digunakan untuk membuat orang tahu, mengerti, dan menstimuluskan objek model yang ditampilkan. Nah, pada konsep kali ini dibagi menjadi 3 masa. Masa yang pertama terdiri dari persegi panjang, yaitu area terbangun site. Masa yang kedua terdiri dari persegi panjang yang sudah terdapat bagian-bagian ruangan, yaitu lantai 1. Masa yang ketiga adalah transformasi dari masa kedua yang berbentuk persegi panjang yang ditransformasikan menjadi huruf U pada lantai 2. Nah, berikut ada bentuk kasar bangunan. Sirkulasi diagram. Pengertian sirkulasi diagram Dictionary of Architecture and Construction Kyle Harris tahun 1975 adalah suatu pola lalu lintas atau pergerakan yang ada dalam suatu area atau bangunan di dalam bangunan, suatu pola pergerakan yang memberikan keluasan pertimbangan ekonomis dan fungsional dalam pola lalu lintas. Nah, garis yang warna hitam yaitu sirkulasi kendaraan, garis yang warna merah seperti pengelola dan staf, garis yang warna biru sirkulasi pengunjung. Nah, pada sirkulasi ini saya menggunakan sirkulasi linear di mana pada arah sirkulasi yang searah ke masing-masing pencapaian ruangan pada bangunan. Pengguna sirkulasi yang pertama ada pengunjung, kedua ada pegawai, ketiga ada kendaraan, mobil maupun motor. Program diagram. Program diagram arsitektur adalah gambaran yang digunakan dalam bidang arsitektur untuk menerapkan konsep, prinsip, dan peletakan ruangan yang akan dirasakan ke dalam perencanaan bangunan, baik digambar secara 3D atau sketsa. Nah, pada program diagram ini sudah jelaskan ruang-ruangan pada bangunan spa. Konteks diagram. Konteks diagram adalah diagram yang menggunakan bagaimana proses dokumentasi data. Konteks diagram terdiri dari atas sebuah lingkaran, proses transformasi data source dan data destination yang menerima maupun mengirim data secara langsung dari proses transformasi. Pada konsep diagram ini saya menjelaskan arah lintas matahari dan angin. Nah, arah lintas matahari pada bangunan ini yaitu timur ke barat. Sirkulasi matahari pada saat ini tidak terlalu banyak terkena cahaya karena terdapat bangunan-bangunan dan pepohonan. Bukaan yang paling banyak terkena cahaya matahari adalah belakang set, yaitu area persawahan. Arah lintas angin. Kondisi angin ini tidak terlalu banyak. Ada bangunan pada area samping side. Sirkulasi angin yang cukup tinggi hanya berada pada belakang set, yaitu area persawahan.
struktur diagram. Pada bangunan spa ini, saya menggunakan struktur baja. Pada upper, saya menggunakan sambungan baut mutu yang diletakkan pada area yang terhubung antara kolom dan struktur atap. Pada super, saya menggunakan sambungan baut mutu yang diletakkan pada area yang terdapat hubungan antara kolom satu dengan balok lainnya. Berikutnya ada struktur. Pada struktur ini saya menggunakan fondasi profile di mana pada bangunan ini dekat dengan persawahan yang tanah kerasnya jauh di bawah. Berikutnya ada skala diagram. Skala diagram desain arsitektur merupakan perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Nah, pada skala diagram ini saya mengambil satu ruangan, yaitu spa double bed, karena saya menempatkan program fungsi spa. Pada ruangan ini terdapat 2 kasur yang difungsikan untuk tempat melakukan kegiatan spa pada pengunjung, dan terdapat toilet, bathtub, wastafel, sofa, 2 lemari untuk menyimpan barang pengunjung, dan 2 meja untuk menaruh alat maupun bahan yang diperlukan pada ruangan ini. Berikutnya ada masa diagram. Masa diagram ini mengambil bentuk persegi dengan 2 gubahan masa persegi dan bentuk huruf U. Nah, pada pola masa bangunan ini adalah pola masa pesawat, di mana pada bangunan ini aktivitas kegiatannya berada di dalam ruangan. Bentuk masa. Bentuk masa pada bangunan ini yaitu bentuk masa linear, di mana setiap ruangan berbeda namun ada keterkaitan. Berikutnya ada astrometri diagram. Nah, astrometri adalah teknik proyeksi paralel dalam menggambar suatu objek pada suatu relatif terhadap proyeksi atau bidang gambar. Pada astrometri ini dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama ada lantai, masa kedua ada lantai 1, masa ketiga yaitu lantai 2, masa keempat yaitu atap. Plan diagram. Plan adalah suatu set gambar atau diagram 2 dimensi yang digabungkan untuk menggambarkan tempat atau objek untuk mengkomunikasikan instruksi bangunan pada fabrikasi. Nah, pada plan diagram ini yang berwarna biru yaitu satpam. Ruangan yang bisa dijangkau oleh satpam yaitu area parkir dan pos satpam. Yang kedua adalah warna kuning yaitu staf. Ruangan yang dapat diakses oleh staf yaitu semua ruangan pada bangunan spa ini kecuali pos satpam. Yang ketiga ada manajer yang berwarna merah tua. Ruangan yang dapat diakses oleh manajer semua ruangan karena manajer mengontrol situasi pada spa ini. Yang terakhir ada geometrik diagram. Geometrik adalah bentuk-bentuk tertentu yang terukur dan dapat dimensikan seperti lingkaran, bola, bujur sangkar, tabung, limas, dan sebagainya. Geometri adalah bentuk dasar dari berbagai bentuk dan gambar. Nah, pada geometri ini terdapat 3 masa. Pada formasi lantai 1 menggunakan formasi geometrik persegi panjang. Pada formasi lantai 2 menggunakan formasi geometrik persegi panjang yang membentuk huruf U. Pada formasi atap menggunakan formasi geometrik prisma. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.